Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kami masih punya Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, Engkau berjalan menyertai kami. Bahkan sebetulnya hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami bisa andalkan dan stabil dalam janji-janji yang telah Engkau katakan. Engkau yang berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu. I will never leave you nor forsake you. Kami adalah umat yang tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dibiarkan begitu saja. Kami punya Tuhan yang sangat involved, sangat terlibat dengan kehidupan kami hari ke hari. Malam ini kami meluangkan waktu ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu disampaikan. Hamba minta berkatilah setiap kami. Baik yang mendengar maupun yang memberitakan. Sehingga nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih. Itu doaku Tuhan. Lakukan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amen. Praise God. Thank you worship team. Thank you. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Wow, ini kali saya diundang untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah terakhir dari satu harian ini. Ya, jadi ini mungkin jadinya bisa perkenalan ya dengan seluruh jemaat yang hadir. Tapi terima kasih untuk kesempatan yang baru lagi pada ibadah sore. Tadi sebelum ibadah ini saya juga melayani di ibadah jam 2 ya. Jadi sudah pernah melayani di ibadah pagi 3 kali. Lalu hari ini ada 2 kali jadwal untuk melayani. I really enjoy it and thank you for the privilege. Terima kasih banyak ya. Tadi apalagi di ibadah jam 2 orang pikir mungkin jemaat yang terhibur. Tapi kayaknya saya lebih terhibur loh saudara loh. You need maybe to try it gitu loh. Saya sangat dihibur dan dikuatkan sama jemaat jam 2 loh. Nanti saya mau lapor sama Pak Wiryo. Waduh Pak Wiryo kalau mau dijadwalin lagi jam 2 boleh loh. Nah, memang kita menikmati apa ya, hadirat Tuhan tuh loh. Saya luar biasa sama ibadah jam 2. Tapi gak berarti yang ibadah jam ini gak ada berkatnya gitu ya. Ada pun berkatnya, right? Saudara siap diberkati firman Tuhan? Ya, ready to work? Oke, mari kita keluarkan Alkitab kita. Ayo keluarkan Alkitab kita. Oh, jadi diem-diem gitu loh. Anybody bring the Bible? Mana? Coba kasih tunjuk dulu. Oke, wih, ya kan? Kalau yang bawa di handphonenya dikeluarin gitu. Jangan langsung kayak kalah set saudara loh. Ya gak apa-apa, ayo mana keluarkan Alkitabnya, handphonenya diangkat, gitulah, sip. Jadi ada Alkitab ya, pastikan ada Alkitab. Karena kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan. By the way, waktu saya datang pertama kali ke sini, ada 2 wanita yang melayani saya di ruang pembicara itu yang menyambut. Hari ini 1 orang, ya. Jadi Selin ini ada di sini. Tadi sebelum kita naik ke atas, dia bilang boleh lihat Alkitabnya Pastor? Boleh. Jadi Selin ini saudara ngintip Alkitab saya loh. Jadi kalau saya khotbah di sini, Anda nanti ketemu Selin, itu dia ngomong benar gak? Ada gak tuh di Alkitabnya? Karena dia udah lihat. Dia udah ngintip saudara. Karena tadi di kebaktian jam 2 saya bilang, saya ikut Tuhan tuh udah ada 30 tahunan lah saudara ya. Jadi saya bilang sampai hari ini, setelah 30 tahun itu, sampai hari ini saya masih muridnya firman Tuhan. Ya. Ini Alkitab saya yang kesekian. Di rumah tuh ada kali 30 tuh Alkitab macam-macam versinya. Ya. Dan sampai hari ini I'm still a student of the Bible. Ya. Ini perjanjian lama, perjanjian baru di tengahnya saudara. Tadi Selin lihat, hamba Tuhan tuh Alkitabnya banyak contekannya ya. Saya bilang contekan. Tapi kalau murid kan memang perlu nyatet ya. Jadi dia lihat isi Alkitab saudara. Saya kasih tunjuk tadi lembar depan Alkitab saya. Ini apaan nih diplastikin?
Ini saya lagi mau ngajar gabah tuh loh, sekam. Mazmur pasal 1, ya kan? Jadi tadi kita banyak ngobrol di bawah betapa pentingnya kita hidup melekat dengan firman Tuhan. Gak ada modal apa-apa lagi kita sudah. Ya, Injil Yohanes berkata, ini Yesus sendiri yang ngomong, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. I will give you another comforter. Ya, seorang penolong yang lain. Lalu salah satu tugas daripada penolong yang lain itu, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia kita pakai P huruf besar, ya kan? Itu dikatakan, dan dia, D huruf besar, akan mengingatkan kamu. Ngapain saudara tugasnya? Mengingatkan. Karena dia penolong, dia penghibur, tapi dia juga pengingat. Jadi dia mengingatkan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepada kamu. Betul begitu ayatnya ya? Artinya kalau dia mengingatkan berarti sudah pernah ada sesuatu di situ. Makanya dia ingetin, gitu gak? Dan yang dia akan ingatkan adalah segala sesuatu yang pernah kuajarkan kepadamu, pernah kukatakan kepada kamu. Jadi memang modalnya adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita simpan dalam diri kita, maka Roh Kudus ada bahan untuk diingatkan. Kapan kita perlu diingatkan firman Tuhan? Oh, saudara kalau hidup lagi senang-senang ya lupa-lupa dikit gak apa-apa lah, tipis-tipis gitu kan. Tapi kalau kita lagi kena masalah, kalau kita lagi dapat beban saudara, kalau ada pergumulan hidup, kalau kita lagi sakit, kita mikir ini ayat yang mana ya? Apa tadi itu ya? Betul gak? Apa yang jadi pegangan saya di tengah badai yang menghantam, di tengah gelombang ini? Apa pegangan saya? Orang mau cari pegangan gitu kan. Kasih dong gue apa sih ayat emas pegangan. Mau nyari pegangan. Gak usah jauh-jauh, gak usah pusing. Kalau saudara simpan firman Tuhan dalam hati, Roh Kudus yang sangat mengasihi Anda akan mengingatkan firman Tuhan itu. Jadi modal kita tuh firman, yang setuju katakan amin. Nah makanya kita gak bisa main-main nih saudara ya. Dan kita bersyukur kita ada di negara yang bisa memberikan kepada kita kebebasan untuk melakukan ibadah. Jadi kita kumpul di ruang ibadah, masih bebas boleh bawa Alkitab, beli Alkitab, baca Alkitab masih boleh, puji Tuhan. Dan kita mau pakai segala kesempatan yang ada itu untuk kita kemudian bisa bersekutu dengan firman Tuhan. Jadi pakai semua kesempatan yang ada. Jangan pernah hilang karena kita nggak tahu bisa sampai kapan kita bebas seperti itu. Ya selagi masih ada kesempatan, saudara pegang baik-baik firman. Saya dengar saudara-saudara kita bertahun-tahun yang lalu mungkin ya. Itu di China itu kesulitan untuk bisa punya Alkitab utuh seperti ini saudara. Jadi kalau dapat kiriman bisa dimasukin ke sana. Itu kesaksian para misionaris bilang. Mereka tuh berlinangan air mata gitu. Kalau bisa mendekap Alkitab. Kalau utuh apalagi. Karena kebanyakan supaya bisa masuk. Ada suatu masa di sana. Di mana mereka harus bagi-bagi. Jadi kamu mungkin dapatnya selembar. Kamu mungkin dapat selembar gitu loh. Itu aja yang bisa mereka bawa. Dan yang selembar mereka punya. Mereka baca dan baca sampai hafal. Sudah hafal, tuker sama temennya. Selembar lagi dapat. Baca sampai hafal. Saudara, saking sulitnya untuk masuk Alkitab. Saya di ibadah kedua tanya, berapa banyak di sini yang punya satu Alkitab di rumah? Semua angkat tangan. Wih hebat ya, satu ya. Saya bilang, yang lebih dari satu. Hampir semua loh. Hampir semua. Saya bilang ini berani gak saya tanya pertanyaan kedua ya? Mereka menanti. Itu makanya saya dihibur nih kebaktian jam 2 nih. Langsung semua siap-siaga ini kayak kuis cerdas cermat. Nanya udah nantangin. Saya tanya, dibaca gak? Waduh saudara. Ada ibu-ibu tuh saya terhibur sama dia. Karena dia begini, enggak. Tapi gak apa-apa yang penting pulang akhirnya dibaca kan. Iya itulah kita tugasnya di gereja. Kita memberi inspirasi, menggugah. Sehingga hidup kita berubah. Kalau kemudian setelah datang ibadah, hamba Tuhan bilang diingetin baca Alkitab, pulang dia baca. Selesai tugas kita, beres gitu kan. Jadi gak apa-apa pengakuan terbuka begitu, cuman enak karena sambil ketawa-ketawa saudara. Jadi saya seneng gitu loh. Ini gak merasa kayak, ya kita ditanya, kita belum kerjain PR. Gitu. Nah sekarang giliran saudara ya. Are you okay?
Enggak, saya nggak tanya yang sama, lain dong. Ya kan kita kalau udah kelasnya berbeda kita ganti pertanyaan, maksudnya kasih bocoran. Oke, nah untuk malam ini saya mau bicara mengenai transformasi rohani ya. Istilah transformasi ini, bukan saudara juga pakai ya, World Transformation Center, betul ya? Ada kata transformasi tuh di WTC. Nah kita akan lihat transformasi dalam kaitannya dengan konteks rohani. Nah itu yang kita akan coba malam hari ini bisa hadirkan bersama-sama ya. Coba mari ikuti. Saudara, saya memeriksa kata transformasi dan menghadirkan makna kamus untuk studi kata. Ya. Dan menghadirkannya dari kamus Webster atau Webster Dictionary versi tahun 1828. Jadi ada salah satu dosen kami berkata, kalau mau kutip kamus Webster, ya untuk bisa memberikan penjelasan dari kata-kata bahasa Inggris dalam kaitannya makna teologis, maka gunakanlah Webster Dictionary versi tahun 1828. Very strong Christian value di situ. Ya. Jadi pakai yang versi itu. Nah, dalam uraiannya apa makna kata transformasi? Ada beberapa definisi. Tapi yang menarik adalah salah satu definisi itu dalam kurung adalah in theology. Jadi makna transformasi kalau dalam konteks teologi. Karena transformasi juga bicara mengenai metamorfosis. Kupu-kupu tuh contohnya. Nah sekarang kita hadirkan kata transformasi di dalam konteks teologi. Apa artinya? Webster Dictionary berkata, a change of heart in man by which his disposition and temper are conformed to the divine image. A change from enmity to holiness and love. Sengaja saya baca, memang saya kutip pakai bahasa Inggris ya dari kamus bahasa Inggris. Kita lihat bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah begini. In theology, dalam konteks teologi, makna kata transformasi yang dihadirkan oleh kamus Webster itu artinya adalah perubahan hati. Katakan perubahan hati. Jadi transformasi kalau begitu dia masuk ke konteks teologi, itu bicara mengenai perubahan hati. Yang berubah itu hati. Perubahan hati dalam diri manusia. Yang dengannya watak dan temperamennya sesuai dengan gambar ilahi. Jadi transformasi hati ini kemudian akan diikuti ya perubahan di dalam watak dan temperamen seseorang sesuai dengan gambar ilahi. Jadi transformasi bukan transformasi dalam konteks kekristenan, dalam konteks teologi. Kalau tidak disertai dengan perubahan watak dan temperamen. Gak ada cerita tuh bilang, gue udah berubah nih. Tapi kok wataknya masih tetap sama gitu kan. Temperamennya tetap aja nih panas meledak-ledak gitu loh. Yang mana yang berubah? Karena sebetulnya transformasi kalau dalam konteks teologi itu pasti akan terkait watak dan temperamen. Katakan watak saya, temperamen saya. Itu pasti akan ada perubahan dan yang paling tahu bahwa Anda berubah atau enggak itu siapa? Orang paling dekat dong. Iya paling dekat istrinya, ya atau suaminya atau anak-anak siapa yang tinggal bareng kita. Jadi circle satu, ring satu. Itu yang akan paling tahu. Ya kan? Ring satu. Sama nih kalau misalnya kita hamba Tuhan ya. Diundang khotbah ke gereja-gereja lain. Ya. Kalau dia datang sendiri dia mau ngomong apa aja juga oke aja. Betul gak? Tapi yang paling kenal dia mesti jemaat dia sendiri dong. Atau sama. Kalau misalnya kita kerucutkan lagi. Ya. Orang kantor. Gitu kan. Orang kantor udah gitu jemaat juga. Itu paling tahu. Jadi kalau sampai ada orang kantor kita, staf kita, dan anggota jemaat kita sendiri menyertai pelayanan kita ke gereja lain. Mereka duduk di kursi depan. Dulu yang depan-depan ini kan, satu deret nih. Sampai Evelyn khotbah, lalu mereka, saudara teropong aja mereka. Kalau sampai saya khotbah terus mereka punya alis ngumpul di tengah gitu. Tuh matanya sampai juling ke atas kan. Sampai kepalanya miring-miring.
Anda udah mesti curiga loh. Evelyn nih bohong kali ini loh. Kenapa mereka semua matanya sampai juling-juling gitu. Alisnya ngumpul di tengah gitu kan. Karena yang paling tahu watak dan temperamen kita mestinya ring satu orang yang paling dekat sama kita. Betul gak? Saya ngomong gitu karena saya tinggalnya sendiri. Cuma ada satu kawan saya itu yang kakinya 4 saudara. Dan gak mungkin dia kita hadirkan di sini kan ya. Wah repot nanti gitu loh. Jadi mereka lah yang menyaksikan hidup saya banyak gitu kan. Jadi malam ini saya hadir dengan ini semuanya gadis-gadis. Wanita-wanita. Coba kalian lambaikan tangan loh. Boleh gak? Nah lambaikan tangan. Boleh berdiri? Berdiri menghadap ke mereka gitu. Karena mereka ini suka menyambut orang-orang baru. Nah come on give them warm welcome dong. Kehangatan WTC yang sejati gitu. Yeah. Ya mereka datang untuk bisa menyertai, bisa belajar, bisa juga belajar dari keluarga besar WTC. Belajar cara melayani, dinamika berjemaat. Mereka hadir juga untuk bisa menyaksikan bersama-sama gitu ya. Jadi terekspos dengan keluarga Tuhan di rumah yang lain kayak apa. Jadi gak cuma lihat di temboknya sendiri. Mesti lihat keluarga Tuhan tuh banyak besar sekali gitu kan. Nah perubahan watak dan temperamen sesuai dengan gambar ilahi. Tapi gak berhenti di situ ya. Lihat nih perubahan dari permusuhan menjadi kekudusan dan kasih. Itu maknanya. Are we okay with that ya? Nah sekarang kita mau lihat ada yang lain lagi yang saya mau hadirkan. Spiritual transformation yang diuraikan oleh seorang hamba Tuhan namanya Robert Mulholland. Ya, bukunya ada Invitation to the Journey, ya, Deeper Life. Nah dia katakan begini, apa itu spiritual transformation? Kalau tadi kita bicara kata transformasinya, sekarang kita tambahkan spiritual formation atau pembentukan rohani. Apa maknanya? Dia bilang begini, is a process of being formed in the image of Christ for the sake of others. Pembentukan rohani adalah suatu proses, katakan proses. Berarti nggak berhenti satu kali aja dong ya. Ini proses. Hari ke sehari seumur hidup sampai kita tiba di garis akhir hidup kita. Dan dikatakan pembentukan rohani itu suatu proses dibentuk menurut gambaran Kristus. Berarti acuannya jelas. Yesus Kristus. Itu acuannya. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saya setuju dengan uraian ini saudara. Cuman kenapa saya kutip dia? Karena yang dia uraikan tidak berhenti sampai di situ saja. Dan itu adalah hal yang baru untuk saya cermati gitu loh. Dia tambahkan begini. Dan mungkin Anda juga perlu mengerti ini. Menurut gambaran Kristus kita setuju. For the sake of others. Demi orang lain. Katakan sama-sama. Demi orang lain. Jadi rupanya pembentukan rohani itu. Kita jadi semakin serupa Kristus. Itu demi orang lain. Jadi ada pertimbangan ke horizontalnya. Jadi artinya, saudara, orang makin ikut Yesus, ya, makin serupa Yesus katanya, mestinya dampaknya positif buat kiri dan kanan. Saya suka bilang begini, semakin seseorang bertumbuh di dalam Tuhan, maka semakin aman orang bergaul sama dia. Boleh begitu? Dia akan menjadi sosok seorang bapak, seorang suami yang istrinya aman sama dia. Anaknya aman sama dia. Kalau kita punya tetangga Kristen model begitu, kita demen bertetangga sama dia. Hello. Kalau kita punya pegawai Kristen kayak begitu, kita senang tuh punya pegawai kayak gitu. Kalau kita punya bos Kristen kayak gitu, kita aman pegawainya sama dia. Kalau kita ada di jalan raya, dan ada orang Kristen yang semakin serupa Kristus di jalan raya, maka pengemudi kendaraan yang lain akan merasa aman. Bukan sebaliknya saudara. Ini ada orang Kristen ugal-ugalan di jalan bikin susah. Ya, dia mau ngebut. Orang gak aman kalau ada dia di jalan. Udah kayak setan di jalan tuh.
Kita mesti ngebut sebab kita mau ke gereja. Ini terlambat. Gak boleh begitu saudara. Orang jadi tidak aman. Kalau hari Minggu nih, banyak setan-setan di jalan. Siapa nih orang Kristen yang mau terlambat masuk gereja? Saudara ketawa-ketawa begitu, hati-hati loh. Ada gak di kiri kanan yang orang setan jalanan gitu? Semakin serupa Kristus for the sake of others. Kalau ada guru, kalau ada dosen Kristen kayak gitu, ruang kelasnya aman. Anak-anak aman di ruang kelas. Karena dia semakin serupa Kristus. Sehingga kepada orang lain, Kristus akan dinyatakan. Saudara setuju ini? Amin ya? Nah, karena itulah pembentukan rohani atau transformasi ini menjadi sangat penting kita pahami di dalam gereja. Karena kita orang bergereja itu tinggal di tengah masyarakat. Dan masyarakat butuh melihat orang-orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Baru lingkungan aman, RT-nya aman, RW-nya aman, saudara. Kelurahan, kecamatannya aman. Karena enak banget nih bertangga sama orang Kristen yang serupa Kristus ini. For the sake of others kan, demi orang lain. Ini gak ada cerita ya, semakin ke gereja, gue lihat-liatin lu makin rajin baca Alkitab, makin lu gereja, makin jahat sama anaknya, itu gak cocok. Yang kayak begitu tuh gak cocok. Jangan-jangan dia tidur di Alkitab barangkali loh, bukan dia baca tuh. Nah kita sekarang lihat ayat ya, ini buka Alkitab, mesti buka sama-sama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, coba lihat. Ini umum ya, kita udah sering baca tapi perlu kita lihat. Kita akan perkatakan sama-sama Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dalam konteks spiritual formation atau transformasi rohani. Ketemu ayatnya? Oke, kita boleh baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. Nah di sini, di rentetan 3 ayat ini saudara, saya ingin mencermati ayat yang kedua. Kita lihat ayat kedua di situ. Ada kata merenungkan Taurat. Diawali dengan kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ketiga yang kita demen banget sama nih ayat 3 ini saudara. Apalagi bagian ujung-ujungnya itu, kita demen banget tuh bagian ujung itu. Iya dong, apa tuh bagian ujungnya? Coba. Apa saja. Seneng gak kata apa saja? Wih dia buka counter HP, laku loh. Dia jualan motor, laku. Dia tanam hidroponik, laku. Jual tuh, tanamannya tumbuh semua. Ya kan? Dia jualan asuransi, laku jadi agen yang paling bagus. Ini apa saja yang diperbuatnya? Kita mau bisnis apa kira-kira? Ya kan? Kamu mau lamar kerjaan di mana nih enak? Udah lulus S1 mau kemana lamar kerjanya? Karena apa saja loh yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita sering kali mau klaim apa yang enak buat kita. Yang nikmat-nikmat tuh ada kata berhasil tuh kita garis bawahi, kita lingkerin, kita kasih garis-garis, kasih kembang-kembang. Gak boleh gitu dong. Kita mesti lihat konteksnya, benar gak? Udah juga di ayat 1 dibilang. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Gak boleh duduk sama orang suka julid. Suka gosip. Temen nongkrong-nongkrong tuh yang ngobrolin yang gak jelas-jelas. Itu juga mesti dilihat. Tapi itu buat materi lain kali ya, boleh ya? Panjang lagi tuh urusannya tuh. Dengan siapa kamu nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, ya kan, bersepeda, ikut klub apa. Nah, itu menentukan semua teman-temanmu itu. Siapa ya pengajar leadership bilang begini, show me 5 of your friends.
I'll show you your destiny. Gitu loh langsung loh. Tunjukin siapa 5 kawanmu paling dekat. Aku sudah bisa prediksi masa depanmu. Karena katanya dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan bagaimana kita bertumbuh. Betul ya? Pergaulan yang... apa nih kutipan Alkitab ini? Oi. Pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Kita balik ya. Kalau gitu pergaulan yang baik. Apa? Menguatkan kebiasaan baik dong. Kalau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka pergaulan yang baik. Ya mengubah kebiasaan buruk boleh. Kan gitu. Jadi termasuk kalau orang mau berubah kita lihat beneran mau berubah. Udah ganti temen belum? Ya kan kalau temen ngongkrongnya masih sama-sama aja. Bohong aja. Karena kamu pasti gak akan bisa berubah. Kalau mau berubah betul-betul mesti ganti teman. Makanya saya bilang ayat ini kita reserve buat lain kesempatan ya. Banyak nih urusannya. Kita mau ayat 2 lah. Kesukaannya Taurat Tuhan. Katakan kesukaan. Dia ini bergairah sama Taurat Tuhan. Lalu yang kita akan fokuskan adalah merenungkan. Saya mau hadirkan begini Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi saya tunjukin juga sama Selin di bawah. Sebetulnya ada perbandingan yang cukup kontras yang luar biasa yang dihadirkan oleh penulis Mazmur pasal pertama. Ayat 4 itu kayak saya nggak hadirkan di sini tapi Anda buka di Alkitab ayat 4. Dikatakan di ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya. Saya tuh suka kagum sama Pak Wiryo. Kalau khotbah pakai alat peraga. Saya cuma gak siapin aja sekamnya hari ini. Kalau misalnya saya siapin 1 karung sekam. Saya titip sama asyir-asyir di depan sana. Anda naik di sini dikasih segenggam semuanya. Lu kantongin, diplastikin tuh, kantongin semuanya kan. Nanti begitu saya khotbah keluarin dari kantong sekamnya gitu. Lalu sama-sama kita latihan tiup. Karena di sini katanya orang fasik seperti sekam ditiup angin. Kamu tahu sekam gak saudara? Itu kulitnya. Itu taruh di tangan saudara. Gak perlu badai topan tornado kayak terjadi di mana itu. Gak perlu. Ada ditiup. Langsung. Terbang dia. Nanti bagian yang bersih-bersih dong mesti bersihin sekam semuanya. Jadi kasihan pun saya ini kalau pakai alat peraga saudara. Tapi gak apa-apa lah saya gambarkan ya. Lain kali mungkin kayak gitu kita mesti janjian dulu Pak Wiryo boleh gak ya. Nanti abis itu baru ruang ibadahnya dibersihin Pak. Ntar di vakum lah gitu loh. Kalau semua Anda di tangan. Supaya kita tahu nih Mazmur nih. Perbandingannya kontras sekali. Taruh di tangan dan gak perlu angin. Gak perlu kipas angin saudara. Gone. Dan Alkitab gunakan sekam. Untuk bisa mengadakan suatu perbandingan dengan ayat 3. Ayat 3 dikatakan apa? Mereka seperti pohon. Nanti kalau pulang yang ini mungkin Anda bisa lakukan ya lagi nunggu-nunggu Gojek kayak apa gitu di luar sana gitu loh. Kau carilah pohon di pinggir jalan itu. Berdiri di situ saudara. Dan jadikan itu tempat kudusmu dan Anda begini. Kita mau lihat apa dampak tiupan Anda kepada pohon itu. Ya, sekuat tenaga saudara. Sekuat tenaga. Orang akan bilang, kenapa tuh Enci ya? Dia mau doain, dia mau apain tuh pohon sama dia tuh. Mesti praktek. Jadi Anda bisa ingat. Kalau sekam di tangan aku. Langsung dia terbang. Ya. Kalau Anda berdiri di depan pohon, waduh saudara, kau berdiri di situ, kau pasang tikar di situ, tidur kau di situ supaya ada kekuatan lagi untuk niup, nggak pindah-pindah tuh pohon. Yang ada mungkin Anda akan ditangkap oleh dinas sosial. Dan akan ditanya, Bu, tahu nggak rumahnya di mana? Kita antar pulang loh Bu loh. Karena pohonnya tidak bergoyang, betul ya? Ini kontras saudara. Dan Alkitab katakan kenapa bisa pohon itu seperti itu kan begitu ya. Kok dia bisa kokoh
Belum lagi kalau kita melihat kualitasnya. Dikatakan tidak akan dia tuh berhenti menghasilkan buah. Dia terus menghasilkan buah kapan? Pada musimnya. Dia akan terus menghasilkan buah. Daunnya tidak pernah layu kering. Dan dibilang tadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini enggak apple to apple. Ini langit dan bumi bedanya saudara. Enggak ada seujung-ujung jari juga enggak ada. Itu enggak bisa disamain. Nah saya mau bilang sama Anda sekalian. Bahwa ayat 3 dari Mazmur pasal 1 ini adalah produk. Katakan produk. Dari kesukaan dan perenungan akan firman Tuhan. It's the product. Jadi kalau kita mau pikir, apa hasilnya orang suka sama Alkitab? Apa hasilnya orang merenungkan firman? Itu tadi. Cobalah kau tiup-tiup pohon-pohon. Gak bisa kan? Ya sekokoh itu. Sekokoh itu. Lalu bandingkan sama orang yang tidak merenungkan firman Tuhan. Itu seperti sekam. Ringan, gak ada isi, saudara, kosong. Tapi orang yang suka Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan, dikatakan dia ditanam. Ditanam itu berarti dia berakar. Saudara, planted, rooted, strong, and firm. Lalu dia juga menghasilkan buah. Nah, yang kita mau teliti di sini adalah apa yang terjadi ya kalau dibilang gini. Follow me ya. Perenungan macam apa sih? Kan dikatakan kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita berdoa ya Tuhan, singkapkan ayat yang kedua ini ya. Dinamika apa yang terjadi? Sukanya sesuka apa sih Pastor Evelyn? Sesukanya sesuka apa sih? Merenungkannya kayak apa sih? Kok bisa ya jadi kayak pohon ya? Itu enggak? Bisa kuat kayak pohon, menghasilkan buah. Itu apa? Engagement yang seperti apa? Yang menghasilkan kekuatan seperti pohon yang tertanam itu. Ini masalah apa jadinya? Apa karena, mungkin ya aku kurang. Kamu tadi Alkitabnya versi apa? TB1. Apa TB2? Apa tuh TB2? Ya by the way sekarang sudah ada terjemahan baru versi 2. Peremajaan bahasa terjadi tuh Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu ada yang bilang, dia Alkitabnya polosan. Gue mesti beli Alkitab jurnal barangkali lah. Terus yang bisa bahasa Inggris bilang, mungkin perlu Alkitab bahasa Inggris kali. Kita beli versi NLT atau NIV. Silakan kalau mau, betul gak? Kurang. Gue mau pakai yang ada Ibrani English. Wih, makin luar biasa nih. Gue mau baca yang Yunani English. Gitu. Langsung ada bahasa aslinya. Ya kan? Apa itu? Kurang beli Alkitab kali kita nih? I don't think so. Isunya bukan mengenai, Alkitabnya mesti ditambah koleksi. Silahkan loh ya, kalau mau saya tidak hentikan. Betul ya? Saya sendiri Alkitab ada banyak tuh di kamar kerja saya. Tapi isunya bukan jor-joran siapa punya Alkitab lebih banyak, lebih keren. Mesti ada studi Bible. Bukan. Kalau mau punya silahkan. Tapi tentu ada perenungan macam apa, kan begitu? Yang menghasilkan pertumbuhan yang kokoh seperti pohon. Saudara, saya tambahkan catatan begini. Kalau perenungan itu, tadi yang disebut di ayat 2, bisa menghasilkan kekokohan seperti pohon yang terus menghasilkan buahnya. Itu kalau tumbuhnya sehat loh saudara. Kalau perenungannya benar. The lack of meditation on God's word often leads to spiritual malformation. Kalau proses perenungannya tepat dan benar, kamu tumbuh jadi orang Kristen yang kokoh seperti pohon. Tapi kalau kamu kurang merenungkan, katakan kurang merenungkan. Ya. Itu biasanya akan terjadi spiritual malformation. Jadi ada bentukannya tapi tidak utuh. Saudara. Ya, that we are not formed in a good way. Kita jadinya gak terbentuk dengan tepat, dengan benar saudara. Tetapi jadinya negatif. Bahkan
Bahkan even a harmful way. Waduh, ini saya hati-hati memunculkan kata ini sudah. Jadi pernah gak ketemu orang Kristen yang, wih hafal loh ayat-ayat firman Tuhan. Pernah ketemu yang begitu? Tapi sayangnya itu ayat dipakai buat gebuk orang. Pernah kayak gitu? Oh, berarti Anda dilindungi nih. Gak ada di Tangerang ya? Banyak loh kejadian loh. Ya, kalau ngumpul sama-sama, langsung itu ayat main keluar, bet gitu. Udah kayak apa namanya? Kayak kartu gitu. Pat, keluar tuh ayat. Kutip terus ayat. Tapi mestinya kan penyampaian firman Tuhan itu ya betul bisa mengoreksi, tapi juga mengoreksi yang membangun, betul ya? Bukan kemudian menusuk. Bukan kemudian menginjak. Bukan kemudian menembak. Kita salah sasaran saudara. Setan perlu ditembak, setan perlu ditusuk tuh. Enggak untuk nusuk orang. Hello. Jadi ada kalanya, hafal, tahu ayatnya. Tapi kau pakai buat apa tuh ayat? Nah ini yang saya bilang, perenungan yang salah itu bikin kamu tidak utuh pembentukan rohaninya. Bahkan harmful. Kan mestinya kita bergaul dong sesama anak Tuhan tuh aman. Betul gak? Ada firman di tengah-tengah tuh aman. Karena firman Tuhan itu menyembuhkan yang sakit. Melepaskan yang terikat. Membangun yang sudah letih lunglai. Katanya buluh yang terkulai. Loh kok ini yang terkulai malah diinjek sekalian biar jatuh aja. Loh gak bisa. Kalau tanamannya terkulai dong kita angkat, betul gak? Begitu kan kita mengurus tanaman-tanaman muda toh. Kemarin baru ditanam kenapa dia lunglai? Mungkin dilewatin kambing kali kan. Kita angkat. Kemudian kita kasih bambu biar dia tegak berdiri. Itulah bergaul sama Kristen. Tapi kalau perenungan firman Tuhannya salah. Wah beda-beda tipis ini. Kita jadinya menyakiti. Orang jadi gak aman bergaul sama kita. Kita jadinya judgmental sama orang suka menghakimi. Pakai apa menghakiminya? Enggak ngutuk-ngutuk. Pakai ayat saudara. Nah ini saya perlu kasih word of caution. Karena proses perenungan yang tepat, katakan tepat. Itu akan bikin Anda seperti pohon yang kokoh tadi. Ya, pohon yang kokoh. Orang bergaul sama Anda, they feel safe. Karena buluh yang terkulai gak akan dipatahkan. Anda justru akan angkat dia. Supaya dia kembali bisa dipulihkan, bisa tegak lagi berdiri. Mari kita menyikapi saudara-saudara kita yang jatuh juga tidak dengan penghakiman kan jadinya. Bukan menghukum, bukan menghakimi. Nah ini proses ini perlu terjadi dan kalau dilakukan dengan benar bisa terjadi. Nah saya mau hadirkan ayat ini. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Mari baca bersama-sama. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu tidak akan sia-sia, tidak akan kosong dan hampa. Nah bagaimana kita bisa treat firman Tuhan yang kita terima ini? Karena dikatakan tadi bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah ini yang kita akan perhatikan. Saudara saya catat di sini. Biblical meditation atau perenungan terhadap firman itu tadi ya. Bahwa ternyata pembentukan rohani itu erat kaitannya dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana treatment kita terhadap firman ini. Udah lagi kan sekarang juga orang di gereja kalau datang juga kan gak banyak nyatet-nyatet juga ya. Iya loh. Sekali-kali makanya kameranya dari depan sini dong. Ya kan? Hamba Tuhan udah siapin slides kan kita senang-tenang aja dong ya. Ada yang begini, ada yang begini. Begini. Ingat loh. Pembentukan rohani erat kaitannya dengan firman. Jadi caranya Tuhan akan
nangani rohani kita pakai apa alatnya? Toolsnya apa? Cangkul-cangkulnya, bahan utik-utiknya apa tuh? Firman. Ya kan? Nah ini mesti hati-hati. Nah karena itu kita lihat perenungan firman ini seperti apa terjadinya. Saya catat ya, meditasi atau perenungan itu adalah Tuhan menggunakan sebuah perikop. Tahu perikop? Dulu di Alkitab tuh ada judul-judulnya tuh ya. Tuh ayat-ayat tuh perikop itu namanya. Atau satu chapter atau satu pasal gitu kan. Untuk melakukan groundbreaking dalam hidup saya. Dia mengerjakan kebenaran pada ayat itu ke dalam tanah hidup saya. Anda pernah lihat orang melakukan groundbreaking kalau gedung mau dibangun? Apa yang dulu yang dikerjain? Fondasi toh? Digali tuh. Lalu ditanam tiang-tiang pancang, betul ya? Dan biasanya kalau proses itu terjadi suka dibedeng kelilingnya. Jadi kita nggak lihat tuh berantakan tuh lagi di dalam, ya kan? Nanti kalau dia udah launching, udah bagus, ya kan? Udah pakai marmer baru kita lihat pengguntingan pita, udah bagus. Tapi kan nggak langsung jadi begitu. Itu ada groundbreaking. Nah saudara dengarkan saya, pembentukan rohani yang tadi saya katakan transformasi itu, Tuhan akan menggunakan alatnya itu adalah firman. Dan firman itu bisa menembus kita seperti orang-orang kontraktor-kontraktor bangunan sedang nguruk tanah dan melakukan groundbreaking proses. Makanya kalau saudara baca Alkitab, Anda bisa saja merasa nggak enak. Pernah merasa nggak enak baca Alkitab? Ya kita jangan bilang, oh semuanya enak. Nggak selalu. Ada kita ketemu baca firman kayak, lalu kita tutup Alkitabnya berat banget ya. Besoknya mau dibuka, Tuhan bilang buka lagi, buka lagi. Terus kepikiran gitu terus. Ya pernah kayak gitu. Jangan-jangan Tuhan sedang melakukan groundbreaking dalam diri Anda. Mungkin saja ada area-area yang selama ini Tuhan bilang, ayo nak, aku mau kerjain di bagian itu tuh. Lalu dia gunakan firman-Nya. Nah dalam proses ini sebenarnya perenungan itulah terjadi saudara. Kita nggak bisa sambil lalu memang sama Alkitab. Kalau mau dibentuk serupa dengan Kristus. Nyanyinya gampang ya, dulu zaman saya bertobat ada lagunya. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Enak nyanyinya? Emang prosesnya enak? Nggak enak saudara. Kita bisa aduk-aduk di dalam sini. Ada seorang kawan saya, pada tahun awal 2022, saya share sama dia bahwa Tuhan sedang memproses saya. Saya bagikan pewahyuan yang saya dapat mengenai Matius pasal yang kelima, mengenai berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Saya bagikan ke dia. Dan itu menjadi pewahyuan juga buat dia. You know groundbreaking prosesnya berapa lama? 2 tahun. 2 years. Until kemudian mulai remuk hatinya. Dia mulai punya hati, dia bilang gini, Pastor aku tuh gak nyaman ketemu orang loh. Aku pokoknya pulang kerja ya udah aku pulang di rumah, aku diriku sendiri, aku sama istriku, aku perlukan sama dia nonton TV. Beres. Kan gak bikin ngapa-ngapain. Saya bilang iya bro gak ada salahnya juga. Tapi you know setelah hampir 15 tahun ikut Tuhan, ada gitu loh hati sama, ada loh manusia-manusia lain loh yang kita bisa peduliin. Gak gerak-gerak. Waktu saya share itu, 2 tahun prosesnya. Groundbreaking. Sampai akhirnya dia bilang, dia buka pintu rumahnya. Mulai nyambut orang di rumah. Mulai jadi host di rumahnya. Mulai ada rame dong rumahnya dong. Enggak tiap hari, cuma hari pertemuan sel aja. Dia bilang, aku gak nyaman, tapi aku tahu ini yang benar. Kadang-kadang kita gak tahu bahwa kita udah selfish, kita udah egois, saudara, kita gak tahu. Sampai firman Tuhan menangani kita loh. Kita dibongkar hatinya, dibikin gak nyaman. Tuhan gak lepasin kamu, dibikin kamu kepikiran terus sama tuh ayat. Sampai di ujung tahun saya tanya, apa yang Tuhan lagi kerjakan di kamu? Miskin di dalam roh Pastor. Tahun berikutnya, apa yang Tuhan kerjakan dalam kamu? Miskin dalam roh Tuhan. 2 tahun gak kelar-kelar. Dan saya sebagai gembala yang saya bilang apa? Gak apa-apa, take as much time. Tapi bagian itu bisa selesai. Thoroughly. Selesai. Ya orang kayak dioperasi ya. Kita kalau dioperasi kita mau operasinya kelar atau separuh-separuh saudara.
Musinya jahitan 23, kita cuma dijahit 8 saudara. Lah yang lain ya kebuka aja gitu loh. Aduh gue udah bosen di sini, aduh udah boleh gak, udah gue mau jalan, gue mau pulang. Cuma 8 jahitan, musinya berapa? 23. Hati-hati ntar ususnya keluar loh saudara. Jadi dalam membaca Alkitab, saudara ada 2 hal. Yang pertama informasional. Dan ini kita sangat-sangat umum, menarik segala macam informasi dari ayat-ayat firman Tuhan. Kita mau cepet-cepet aja kita baca informasi, kita gali informasinya. Tapi gak cukup itu ya. Karena hanya membaca informasi tidak akan mengubah dan membentuk kita serupa Kristus. Pembacaan teks Alkitab secara informasi harus disertai dengan yang kedua, yaitu formasional. Nah apa ini formasional? Dengan cepat ya. Masih boleh dilanjutin? Ada kebaktian lagi gak? Ini pakai nanya udah tahu juga. Tapi kan kita mesti ada kesepakatan nih diantara kita. Boleh ya? Habis ini nanti baru pulang makan soto. Nasi goreng. Iya ya, tenang aja nanti makan habis ini. Boleh formasional. Apa ini formasional? Yang pertama, membaca teks Alkitab itu yang kemudian bisa menjadikan kita kokoh, gak kayak... Itu perlu adalah kualitas bukan kuantitas. Jangan adu baca mau adu cepat. Perlu ada kualitas. Jadi izinkan moment holding pattern terjadi. Waktu kita membaca satu teks di kalimat-kalimat tertentu. Kalau Anda berkata, kenapa kok kayaknya Tuhan gak izinkan aku lompat ke ayat berikutnya atau ke pasal berikutnya. Kok ini kepikiran terus, tadi pagi baca Alkitab, masih terus keinget di kantor. Waktu pulang dari kantor juga masih keinget. Saudara, jangan langsung beranjak ke pasal berikutnya. That is your holy ground. Anda sedang ditahan Tuhan di sana. Karena Tuhan punya maksud untuk menangani kita lewat pasal itu atau lewat ayat itu. Paham saudara? Yang berikutnya, mendalami atau deep reading, membaca dengan kedalaman. Saudara Anda berusaha untuk membiarkan firman itu membuka bagi Anda dimensi-dimensinya yang lebih dalam. Berbagai lapisan makna. Izinkan firman mengusik Anda, berbicara kepada diri Anda, bahkan ke area terdalam dalam dirimu. Hanya Tuhan yang tahu kedalaman kita saudara. Izinkan diri Anda terusik. Enggak selalu firman Tuhan itu akan tepokin kita. Akan tepuk-tepuk bahu kita. Enggak. Kadang-kadang kita kepikiran saudara. Izinkan dirimu kepikiran dengan firman. Berikutnya yang ketiga. Izinkan firman menguasai kamu. Jadi datanglah waktu membaca firman Tuhan dengan kesediaan untuk mendengar, menerima, meresponi dan menjadi hamba dari firman Tuhan. Bukan kita tuannya, tapi firman itu yang menjadi tuan dari teks. Jadi seperti Maria nanti berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Yang keempat saudara, firman adalah subjek dan saya adalah objeknya. Dengan membaca Alkitab dengan rela kita berdiri di hadapan firman. Dan menanti Tuhan menguasai dan menangani kita. Bapak Ibu begini caranya waktu kita membaca Alkitab saudara. Saya seringkali waktu membuka teks firman Tuhan saya bilang God here I am, handle me. Tuhan ini aku, tangani aku. Bukan kita ngatur-ngatur dia. Hari ini aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini. Enggak saudara. Waktu kita di hadapan firman. Karena Tuhan yang paling kenal kita, Tuhan yang paling sayang kita. Waktu kita membaca, Anda yang sudah punya disiplin membaca Alkitab. Anda bilang Tuhan, ini aku, tangani aku. Jadi bebas Tuhan mau ngapa-ngapain di kita. Ya, bukan kita yang kepoin dia saudara. Tapi Tuhan yang tangani kita. Amin. Yang kelima, pendekatan yang rendah hati. Reseptif dan penuh kasih. Tadi saya katakan jangan terburu-buru. Yang keenam terakhir. Mentalitas problem solving versus keterbukaan untuk misteri yaitu Allah sendiri. Untuk yang terakhir ini saudara. Kita seringkali baca Alkitab mau cari rumusan. Oke, kalau gue ada masalah ini penyelesaiannya apa nih kata Alkitab nih? Sering gak begitu? Bu mesti doa apa nih? Ini ayatnya nih kita kutip. Itu problem solving saudara. Tahun ini kalau mau beda, tahun 2024 menjadi perjalanan pembentukan rohani. Anda datang di hadapan firman.
Dan izinkan misteri itu menyingkapkan dirinya. Tuhan menyingkapkan dirinya. Saudara, Musa di perjanjian lama berhenti karena ada semak belukar yang berapi. Betul ya? Bisa gak dia jalan aja lewat? Bisa saudara. Kalau hari itu Musa tidak berhenti, maka Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gak ada. Betul ya? Tapi karena ada orang yang mau berhenti. Dan hanya setelah dia berhenti melihat, baru firman Tuhan terdengar. Kebayang gak kalau dia buru-buru? Tuhan gak ngomong saudara. Kadang-kadang kita bilang, gue udah baca apa ya? Kayaknya lewat-lewat aja, Tuhan ngomong apa sih sama aku hari ini? Tuhan ngomong apa sih sama aku hari ini? Ya kalau belum, tetap di situ. Izinkan misteri itu menguasai Anda. Amin saudara. Saya berdoa ini jadi berkat bagi kita. Sehingga betul-betul seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang ingin mengambil komitmen untuk membaca firman lebih dalam pada tahun ini. Angkat tanganmu, kita akan bangkit berdiri dan buat komitmen itu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, aku berdiri di hadapan-Mu dan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kerinduan yang terdalam. Agar Engkau menangani kehidupan kami satu persatu. Agar Engkau membuka mata kami Tuhan, to the wonder of your word. Membuka mata kami untuk keajaiban dari perkataan firman-Mu. Di abad ke-21 ini, you remain the same. Engkau masih Tuhan yang sama. Tuhan yang menjumpai Musa di semak belukar berapi. Tuhan yang hadir di hadapan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan yang hadir menemui Gideon yang ketakutan itu. Tuhan yang hadir dari angkatan ke angkatan, dari masa ke masa. Tidak berubah. Hari ini kami Tuhan di abad ke-21. Juga rindu berjumpa dengan Tuhan. Waktu membaca firman-Mu. Bapa Surgawi lawat kami. Bapak Ibu yang ingin berkata, aku ingin baca firman dan bertemu Tuhan lebih dalam lagi. Ini menjadi komitmen Anda. Anda angkat tangan dan ngomong sama Tuhan, Tuhan tarik aku dalam kekaguman akan firman-Mu. Sehingga proses transformasi itu terjadi. Aku gak akan buru-buru Tuhan. Aku gak akan buru-buru di hadapan misteri-misteri firman itu. Bapak Surgawi berkati setiap tangan yang terangkat ini. Ini komitmen kami atas pemberitaan firman Tuhan. Dan aku berdoa Allah Roh Kudus bersedia menangani dan mendampingi. Sehingga mulai malam ini, waktu kami masuk dalam disiplin yang membaca Alkitab yang memang sudah kami lakukan. Bapak, pembacaan firman Tuhan itu berubah. Karena ada transformasi di dalamnya. Tuhan bekerja, melakukan proses groundbreaking, menangani kami di area-area hidup yang dalam. Dan Bapa, bagimu segala hormat dan kemuliaan untuk apa yang akan terjadi sebagai dampaknya. Bahwa kami akan menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.